Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu patofisiologi pada ketiga penyakit di sistem organ ginjal, yaitu penyakit batu ginjal, gagal ginjal kronis, dan sindroma nefrotik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk mata kuliah hari ini, Ibu ambilkan pesan hikmah dari surah Al-Infitar ayat 7, yang artinya di situ menjelaskan bahwa salah satu fungsi organ ginjal adalah menjaga keseimbangan pH, tekanan darah, dan keseimbangan tubuh supaya tetap bisa bekerja optimal. Nah, inilah capaian pembelajaran kalian pada mata kuliah ini. Harapannya kalian bisa memahami tentang konsep patofisiologi, etiologi atau penyebab, tanda dan gejala, manifestasi klinis, dan tata laksana penanganannya. Ibu ingatkan lagi tentang apa itu fungsi ginjal. Yang pertama adalah membuang zat sisa metabolisme, yaitu memiliki sifat atau fungsi ekskresi, di mana zat sisa metabolisme tersebut bisa berupa urea, kreatinin, asam urat, dan bilirubin. Bisa juga ginjal berfungsi dalam pembentukan sel darah merah, keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga keasaman pH darah supaya tetap netral, dan menjaga tekanan darah. Selain itu, ginjal juga berfungsi dalam membentukkan glukosa, kalsiferol atau bentuk aktif dari vitamin D, yang penting untuk metabolisme kalsium dan juga fosfat. Nah, beberapa jenis gangguan ginjal dibagi menjadi dua, akut dan kronik, di mana akut itu salah satunya adalah gagal ginjal akut dan infeksi saluran kencing atau ISK. Kemudian untuk gagal ginjal kronik itu biasanya diartikan atau dimaknai bahwa terjadi gangguan pada struktur dan gangguan atau pada fungsi ginjal selama lebih dari 3 bulan. Namun untuk gagal ginjal akut sama juga, artinya penyakit ginjal tersebut terjadi secara mendadak dan dalam waktu singkat atau kurang dari 3 bulan. Nah, untuk batu ginjal, kita masuk dalam penyakit yang pertama. Batu ginjal itu bisa terjadi di semua bagian dari organ ginjal. Bisa di daerah atau area kalisel atau kalik, di bagian kalik, yaitu di daerah sini. Namanya Kalichel stone. Kemudian di sini juga bisa ada batu, namanya renal pelvic stone. Nah, misalkan ada batu di area pelvic, atau ada munculnya batu ginjal di area ureteral, namanya upper ureteral stone. Jadi batu ginjal ini bisa terjadi di semua bagian dari organ, jadi bisa di kalik, di pelvic, yang ada di ureter atau salurannya. Untuk ukuran dan tipe batu ginjal juga bervariasi, dia bisa soliter, kecil, atau mungkin multiple, agak besar dan banyak, kecil dan banyak. Batu ginjal itu bisa disebabkan karena kalsium oksalat, kalsium fosfat, kalsium sulfit yang biasanya mengandung magnesium, amonium, dan fosfat, atau juga batu asam urat. Jadi batu ginjal ini banyak versinya, banyak istilahnya batu ginjal ini tuh disebabkan atau bisa juga mengandung beberapa mineral, misalnya kalsium, oksalat, fosfat, magnesium, dan juga bisa asam urat. Jadi salah satu ya. Kemudian jenis batu ginjal, nah ini ada 4. Yang pertama batu kalsium, artinya lebih dari 80% kasus memang batu ginjal itu mengandung kalsium. Nah, ini berkaitan dengan oksalat dan fosfat. Jadi bisa kalsium oksalat, bisa kalsium fosfat. Bentuknya seperti ini, kecil. Nah, terus yang kedua, jenis batu yang kedua adalah batu sulfit. Batu sulfit itu dia berada di area splitter dan biasanya dia akan muncul atau akan membentuk batu di suasana basah sehingga nanti memudahkan magnesium, amonium fosfat, dan karbonat untuk membentuk ini, MAP. Magnesium, amonium, fosfat. Jadi batu sulfit ini sebenarnya kandungannya adalah magnesium, amonium, dan fosfat. Kemudian jenis batu ginjal yang ketiga adalah batu asam urat. Artinya batu ini dibentuk karena adanya tumpukan asam urat dan biasanya terjadi pada pasien yang menderita GOUT
atau obat anti kanker atau obat urikosurid. Jadi orang-orang yang dengan gejala atau penyakit asam urat biasanya ini ya, kita bisa mencurigai bahwa batu-batu tersebut mengandung asam urat, atau orang-orang dengan obesitas alkoholik dengan diet tinggi protein. Karena kita tahu bahwa asam urat merupakan salah satu dari hasil metabolisme protein, selain dari urea dan lain-lainnya. Kemudian batunya ini bentuknya cukup halus dan biasanya dia bisa keluar secara spontan. Nah, untuk batu-batu jenis lain dan biasanya mungkin jarang, nggak semuanya muncul, biasanya untuk cap orang, biasanya ini dinamakan sistin, santin, atau silikat. Untuk batu sistin karena dimunculkan kelainan metabolisme sistem di mukosa usus. Kalau batu yang disebut santin itu biasanya karena penyakit bawaan yang disebabkan karena defisiensi enzim santin oksidase. Jadi memang orang tersebut tidak punya enzim santin oksidase untuk mencerna si santin tadi. Akhirnya terbentuklah batu di ginjal orang tersebut, sehingga disebut batu santin. Faktor resikonya dibagi jadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau untuk yang intrinsik, biasanya karena keturunan, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau simbahnya, atau bulenya, itu biasanya bisa menjadi faktor intrinsik. Penyebab munculnya penyakit ginjal tadi, batu ginjal. Atau umur. Umur itu memang ada juga yang sudah berusia lanjut, cukup rentan mengalami batu ginjal. Jenis kelamin biasanya juga bisa menjadi faktor intrinsik dari kejadian penyakit batu ginjal. Nah, untuk faktor intrinsik ini memang tidak bisa kita modifikasi atau kita istilahnya kita intervensi ya. Kalau untuk faktor ekstrinsik itu bisa diintervensi atau bisa kita lakukan modifikasi. Bisa kita rubah, bisa kita cegah dari cara-cara ini. Misalkan asupan air, misalkan orang-orang yang biasanya orang dengan batu ginjal itu biasanya dia memiliki kebiasaan kurang asupan cairannya misalkan, atau orang-orang yang dengan diet tinggi protein itu dia memiliki resiko terjadi batu ginjal. Atau memang pekerjaannya yang sering banyak duduk atau imobilisasinya cukup rendah, jadi memang lebih banyak duduknya dan kurang minum. Itu bisa juga menjadi faktor resiko ekstrinsik munculnya penyakit batu ginjal. Untuk patofisiologi, ya ini tadi sudah saya ceritakan ya. Untuk yang patofisiologi, batu ginjal itu terbentuk ketika terjadi pengendapan substansi yang dalam keadaan normal itu akan larut dalam urin, seperti kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Nah, ukuran batu memang bervariasi dan batu tersebut bisa menimbulkan obstruksi atau nyeri dan bisa juga menimbulkan perdarahan sehingga disebut hematuria atau adanya darah di dalam urin. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Salah satunya mungkin orang tersebut mengalami dehidrasi sehingga terjadi peningkatan konsentrasi substansi kristal. Nah, kristal tersebut nanti akan terperangkap di dalam saluran urin dan akhirnya membentuk batu ginjal. Atau tadi misalkan ada orang-orang yang suka makan makanan jeroan, makan makanan yang tinggi purin, makanan-makanan yang tinggi lemak, sehingga dia terjadi asupan vitamin dan kalsiumnya juga berlebihan. Bisa juga kondisi hiperparatiroidisme, artinya nanti akan terbentuk apabila asupan asam urat, vitamin D atau kalsium berlebihan ditambah dengan kondisi hiperparatiroid, maka akan berpotensi terjadi batu ginjal. Salah satunya tadi ada batu asam urat, batu kalsium gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah penyebabnya, misalkan orang tersebut memang sudah ada riwayat infeksi di ginjalnya dan juga ditambah dengan imobilisasi atau dia jarang gerak, jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, akhirnya lokasi-lokasi yang mengalami infeksi di ginjal memiliki potensi besar untuk membentuk batu-batu ginjal. Bisa salah satunya adalah batu strofit. Nah, nanti batu tersebut akan menghancurkan parenkim dari ginjal atau organ dari ginjal
yang nantinya akan berdampak ke bisa hematuria atau perdarahan. Nah, penyebabnya untuk batu ginjal tadi ya, ada dehidrasi atau jarang minum air putih, sering menahan buang air kecil itu yang paling hati-hati, atau memang dia sudah mengalami tadi infeksi saluran kemih atau saluran kencing. Kemudian dia infeksi itu kalau sudah ada riwayat itu biasanya nanti punya potensi untuk mengalami batu ginjal. Jadi akan lebih baik kalau tetap banyak minum, cukup minum air putih dan buang air kecil yang rutin, tidak harus tidak ditahan lama-lama, dan supaya tidak terjadi peradangan di saluran kemihnya yang bisa berpotensi ke batu ginjal. Penyebab lainnya adalah perubahan pH urin. Misalkan pH dalam urinnya naik sehingga batu kalsium bikarbonatnya bisa terbentuk, dan apabila pH-nya di dalam urin itu turun atau rendah atau asam, maka terbentuklah kemungkinan si asam urat itu membentuk batu atau batu asam urat. Jadi usahakan pH urin jangan terlalu asam atau jangan terlalu basah. Kemudian penyebab lainnya adalah obstruksi aliran urin dalam traktus urinaria, artinya terjadi penghambatan tadi ya, karena ada beberapa organ-organ yang terinfeksi misalkan. Kemudian ada faktor metabolik juga bisa mempengaruhi. Kemudian faktor makanan atau vitamin D, asam urat, kalsium yang tinggi, terlalu banyak minum atau makan tinggi asam urat, tinggi kalsium, tinggi vitamin D, itu juga berpotensi menjadi penyebab dari batu ginjal. Atau juga memang ada penyakit sebelumnya seperti di ginjal atau gout. Tanda dan gejalanya untuk batu ginjal: 1. Nyeri hebat akibat tadi absorpsi ya, ada sumbatan di beberapa organ ginjal. Nah, untuk yang kedua adalah mual muntah. 3. Demam dan menggigil, karena tadi ada infeksi, biasanya menimbulkan respon dalam tubuh untuk tadi ya, menjaga keseimbangan suhu tubuh. 4. Anuria, artinya tidak bisa setetes pun mengeluarkan urin atau pipis atau buang air kecil. Itu sudah jadi tanda-tandanya. Dan 5 adalah hematuria, yang saya sudah jelaskan, adanya abrasi atau luka sehingga muncullah darah di dalam urinnya. Pemeriksaan diagnosisnya bisa dilakukan secara laboratorium dan melakukan USG atau scan. Biasanya bisa foto USG, foto abdomen, bisa menggunakan intravenous atau memasukkan selang itu, atau kita lakukan cek lab secara rutin untuk mengecek urin lengkapnya, kemudian urin kulturnya, ada nanti beberapa indikasi lain. Jadi pemeriksaan diagnosis ini kita pantau untuk melihat kondisi dari anatomi ginjalnya dan melihat apakah ada batu di dalam atau di salah satu organ ginjalnya. Nah, untuk manifestasi klinisnya, yang pertama adalah kerusakan parenkim jelas. Maka yang kedua adalah nekrosis atau peradangan tekanan. Kemudian yang ketiga obstruksi karena adanya batu ginjal yang banyak tadi ya, yang terbentuk dalam ginjal. Kemudian hidronefrosis, perdarahan, rasa nyeri, dan infeksi. Penanganannya bagaimana? Pasti harus kita mencegah hidrasi, jadi harus cukup minum air dalam sehari minimal 2-3 liter. Yang kedua, obat analgetik supaya bisa meredakan nyeri tadi, karena mungkin batu-batu kecil sudah mulai ada tanda-tanda beberapa menyumbat di organ ginjal, jadi kita perlu obat analgetik untuk menahan nyerinya atau meredakan nyerinya. Kemudian obat golongan diuretik untuk bisa membuang batu-batu kecil tadi, batu-batu ginjal yang masih kecil, untuk bisa dibuang bersama dengan urin. Jadi ada beberapa kasus yang batu ginjalnya masih ringan, artinya dia masih bisa diberikan obat tanpa harus operasi atau bedah, sehingga bisa keluar sendiri melalui urinnya. Salah satunya tadi obat-obat ini. Kemudian kita melakukan diet rendah kalsium. Tadi kan batu ginjal ada yang mengandung kalsium, ada yang mengandung fosfat, ada yang mengandung kalsium. Jadi kita harus bisa mencegah makan-makan yang tinggi kalsium, vitamin D, dan vitamin C yang terlalu berlebihan. Artinya harus sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi jangan berlebih supaya tidak menimbulkan potensi terbentuknya batu ginjal tadi. Penanganan yang lain adalah pemberian obat allopurinol, ini untuk pengobatan
pasien dengan asam urat atau batu asam urat. Yang keenam adalah terapi laser. Nah, ini tujuannya adalah membuat si batu ginjal itu pecah menjadi lebih kecil sehingga bisa keluar sendiri. Nah, ini untuk kasus yang batu ginjal cukup berat karena batunya itu sudah mulai menyumbat dan memang berpotensi resiko cukup tinggi. Jadi harus dilakukan terapi laser atau bedah laser hingga nanti batunya ginjal bisa pecah. Setelah laksana terapinya, biasanya nanti dilakukan terapi konservatif, extracorporeal shockwave lithotripsy atau ESWL, endolorologi, dan bedah terbuka. Untuk yang terapi konservatif, biasanya batu ureter itu memang kurang dari 50 jadi bisa keluar spontan. Tadi yang saya berikan. Kalau untuk yang kasus ringan, terapi konservatif ini bisa diberikan dengan batas selama 6 minggu. Jadi untuk selain mengurangi nyerinya, nanti aliran pipis atau urinnya itu bisa lebih lancar dengan memberikan obat diuretik, dan harapannya batu-batu ureter, batu-batu ginjal yang bentuknya atau ukurannya kurang dari 5 mm bisa keluar. Kalau untuk yang ESWL atau metode ESWL, biasanya batu sarang sudah diameternya agak besar, 5-30 mm. Nah, fungsi ginjal sebenarnya masih baik, tapi batu ini terletaknya di ginjal dan ureter, artinya nanti ada intervensi untuk membawa si batu ginjal ini keluar. Endologinya, contohnya misalkan PNL, percutaneous nephrolithopaxy atau lithotripsy, ureteroskopi atau ekstraksi darahnya. Ini adalah satu bentuk bedah juga. Kemudian bedah terbuka, biasanya pielolithotomy atau nephrolitomy, artinya mengambil batu di saluran ginjalnya, atau uretolithotomy, mengambil batu yang ada di ureter, atau mengambil batu yang ada di vesika urinaria, namanya vesikolitotomi. Atau dia memotong bagian dari vesika urinaria untuk mengambil si batu tadi. Atau tadi uretrolitotomi, atau mengambil batu yang ada di uretra. Gitu ya. Nah, ini adalah satu ilustrasi atau gambaran tindakan ketika dilakukan ESWL. Jadi ini pasien diposisikan tidur terlentang, kemudian ada alat di sini namanya lithotripter. Nah, kemudian melakukan fokus di bagian mana yang akan ditembak batu ginjalnya. Misalkan di sini ya, berada di area pelvic dan renal sini. Kemudian dilakukan fokus, lalu ditembakkan menggunakan seperti ini ya, laser. Kemudian harapannya batu-batu tersebut akan pecah dan keluar bersama urin. Nah, kalau yang uteroskopi, nah, alatnya itu dimasukkan melalui dari alat pembuangan urin tadi. Nah, kemudian dari sini dilakukan ini seperti ini bentuknya. Nah, nanti akan diambil dari batunya, ini akan ditangkap, ditarik, diambil, dilewat menggunakan uteroskopi. Itu ya, ini gambaran saja. Kemudian komplikasinya apa untuk penyakit batu ginjal? Ya pasti dia akan mengalami uremia, kemudian gagal ginjal, hidronefrosis atau peradangan di bagian sini nih, ginjal, dan pyelonefrosis. Jadi ada bagian-bagian dari ginjal yang mengalami peradangan. Lalu masuk ke sindroma nefrotik. Di sini ada perbedaan ya, yang namanya ginjal normal dengan yang mengalami sindroma nefrotik. Nah, sindroma nefrotik itu merupakan penyakit yang bukan merupakan penyakit yang berdiri sendiri. Artinya sindroma nefrotik ini muncul menjadi petunjuk awal adanya kerusakan pada unit filtrasi darah terkecil. Contohnya glomerulus pada ginjal, di mana urin itu terbentuk. Jadi ingat ya, sebenarnya sindroma nefrotik itu merupakan tanda atau petunjuk bahwa ada kerusakan di unit filtrasinya atau di bagian glomerulus. Nah, artinya kalau kalian masih ingat di pelajaran anatomi dulu bahwa glomerulus, bagian dari glomerulus itu memiliki fungsi sebagai filtrasi, jadi atau penyaringan. Penyaringan apa? Menyaring zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh untuk dibawa masuk ke dalam darah, tapi juga bisa menyaring mana
zat itu sudah tidak digunakan oleh darah. Kalau di dalam kondisi filtrasi atau ini mengalami gangguan, nah inilah menjadi suatu petunjuk terjadinya sindroma nefrotik. Kumpulan gejala klinis yang ditandai dengan jumlah protein albuminuria, artinya ada albumin di dalam urinnya, berarti jumlah protein dalam urin itu banyak, jumlah protein albuminnya itu banyak, berarti ya jadi nanti kalau sudah albuminnya di dalam urinnya banyak, maka akan diikuti dengan hipoproteinemia. Jadi rendahnya kadar protein dalam darahnya. Jadi terjadi hipoprotein. Tadi karena albumin kan termasuk salah satu dari protein ya. Karena apa? Protein tadi, si albumin tadi terbuang di urinnya. Sehingga kondisi dalam darah mengalami hipoprotein. Kemudian hipoalbumin. Di sini ada hipoalbumin. Hipoalbumin artinya jumlah hipoalbuminnya rendah di dalam darah dan mengakibatkan edema. Nah ini, jadi kita lihat untuk orang-orang dengan gangguan ginjal biasanya memang ada tanda-tanda klinis atau fisiknya adanya edema di area ekstremitas. Nah, berkaitan dengan timbulnya hiperlipidemia, hiperkolesterolemia, dan lipiduria, artinya pada saat terjadi hipoalbumin, maka diikutilah terjadinya hiperlipidemia, karena ini adalah satu bentuk hubungan yang berlawanan. Artinya ketika albuminnya rendah memang punya potensi mengalami lipid yang berlebih. Jadi ini suatu konsep yang kita pahami bahwa ketika orang dengan sindroma nefrotik mengalami hipoalbumin, maka dia pasti mengalami hiperlipidemia. Bukan berarti dia banyak mengonsumsi lemak kemudian disebut hiperlipidemia, karena memang ada suatu bentuk keseimbangan dari suatu bentuk respon tubuh menjaga keseimbangan ketika hipoalbumin dalam darah terjadi. Jadi albumin dalam darahnya rendah, sehingga dampaknya adalah lipid dalam darah menjadi naik, atau hiperkolesterolemia atau kolesterolnya yang naik gitu ya. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa sindroma nefrotik ini biasa terjadi pada semua anak, semua usia, dan lebih banyak terjadi di anak-anak usia di bawah 8 tahun. Rasionya antara anak laki-laki dan perempuan itu bervariasi antara 2:1 dengan 3:1. Artinya lebih banyak kemungkinan resiko tinggi adalah pada yang jenis kelamin laki-laki. Kemudian indikator utamanya pada sindroma nefrotik adalah proteinuria yang masif, artinya tadi karena gangguan filtrasi, maka protein-protein yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh itu malah dibuang sama ginjal, karena si ginjal ini mengalami sindroma nefrotik atau gangguan dari filtrasi. Sehingga ketika proteinuria itu masif, artinya protein itu banyak yang terbuang melalui urin sehingga menyebabkan kadar protein dalam darahnya rendah, itu bisa kita pantau dengan indikator 3,5 gram per 1,23 meter persegi luas permukaan badan per hari, atau 25 kali nilai normal pada orang normal dengan protein kira-kira 150 mg per hari. Jadi dikatakan ketika dia mengalami sindroma nefrotik, maka protein yang ada dalam urin itu jumlahnya kira-kira 3,5 gram. Ya, sangat banyak. 3,5 gram loh ya. Kalau normal kan hanya 150 mg per hari. Jauh banget kan? Jadi 150 mg itu normal. Kok sindroma nefrotik itu lebih dari 3,5 gram. Jadi itu terlalu berlebihan kan? Artinya sindroma nefrotik ini yang perlu kita buat kata kunci bahwa terjadinya kelebihan atau kandungan protein yang berlebih yang dibuang dan terdapat di dalam urin. Nah, albumin itu merupakan protein yang bersifat seperti spons karena dapat menyerap air berlebih dalam tubuh dan membawanya ke dalam aliran darah. Kemudian nanti dibawa ke ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. Ketika albumin keluar secara berlebih dalam urin atau terjadi albuminuria, maka
maka tubuh akan kehilangan kapasitas untuk menyerap air yang berlebih. Maka dari itu, tubuh akan mengalami pembengkakan. Paham ya? Jadi ketika si albumin tadi banyak yang keluar dalam tubuh, padahal si albumin tadi sifatnya adalah menyerap air yang ada dalam tubuh, dampaknya apa? Terjadinya kelebihan cairan dalam tubuh karena albumin tadi sudah kebuang. Terjadilah yang namanya edema. Sekarang etiologi atau penyebabnya. Penyakit yang umum menyebabkan penyakit-penyakit yang umum menyebabkan sindroma nefrotik. Tadi kan saya ceritakan bahwa sindroma nefrotik itu merupakan suatu tanda atau gejala bahwa ada terjadi gangguan di filtrasi ginjal. Yang pertama, penyakit yang memang punya potensi menyebabkan sindroma nefrotik adalah penyakit ginjal diabetes. Diabetes dapat mencetuskan nefropatik diabetes atau kerusakan ginjal akibat diabetes. Nah, itu nanti masuk di sini. Penyebab secara sekunder. Yang kedua adalah penyebab yang merupakan salah satu penyakit yang paling sering, itu biasanya disebut minimal change disease, di mana dia akan menyebabkan fungsi ginjal menjadi abnormal, tetapi pada pemeriksaan mikroskopis, sel ginjal yang bermasalah tersebut akan tampak normal. Sehingga penyebabnya dari penyakit minimal change disease masih belum diketahui. Yang ketiga adalah penyebab dari sindroma nefrotik, yaitu glomerulosclerosis fokal segmental. Penyakit ini ditandai dengan adanya jaringan parut atau bekas luka pada glomeruli yang menyebabkan pengerasan atau kekakuan pada pembuluh darah glomeruli. Hal ini disebabkan oleh penyakit lain seperti kelainan genetik atau memang terjadi secara spontan. Kemudian yang keempat adalah penyakit yang menyebabkan sindroma nefrotik yang namanya nefropati membranosa. Penyakit ini merupakan sebuah inflamasi kronik yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kemudian, untuk nefropatik membranosa itu kelainan ginjal akibat menebalnya membran glomeruli yang seringkali disebabkan oleh penyakit lain seperti lupus, hepatitis B, kanker, dan malaria. Kalau untuk yang lupus tadi ini jadi penyebab sekunder dari sindroma nefrotik karena tadi adanya inflamasi kronik yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kelainan lain itu juga bisa pembuluh darah pada vena yang pada ginjal yang memang mengalami trombosis vena, sehingga terjadi pembekuan darah yang terjebak di dalam vena ginjal. Jadi ada pembekuan darah di pembuluh darah ginjal sehingga menjadi penyebab terjadinya sindroma nefrotik. Penyebab sekunder tadi ada glomerulonefritis, diabetes, gagal ginjal, trombosis venalis, infeksi, bisa TBC, bisa enteritis atau peradangan dalam usus, ada reaksi alergi atau pada saat hamil ada gangguan perkembangan dan lainnya, dan nefrosis lipid biasanya terjadi pada anak usia kurang dari 8 tahun. Tanda dan gejala edema tadi ya, hematuria, darah yang ada dalam urin, oliguria artinya dia hanya mengeluarkan buang air kecil atau mengeluarkan urinnya itu cukup sedikit, bisa keluar tapi sedikit-sedikit. Kalau anuria dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan setetes pun urin. Jadi kalau oliguria sudah merupakan tanda dan gejala dari sindroma nefrotik, dan hipertensi itu juga bisa. Nah, sindroma nefrotik adalah keadaan klinis dan yang ditandai dengan ini adalah pertama adalah tadi proteinuria yang masif, kemudian hipoalbuminemia atau albumin yang rendah dalam darah, kemudian edema, kemudian ada hiperkolesterol karena kebalikan dengan hipoalbumin. Pemeriksaannya
Biasanya demam atau febris, batuk berdahak, ada mual, muntah, ada edema. Itu kalau dicek secara fisik, kalau pemeriksaan menunjang dilakukan apakah hasil labnya ada terjadi proteinuria atau kehilangan protein melalui urin akibat dari katabolisme albumin yang meningkat atau intake protein yang kurang. Ya, kemudian hiperkolesterolemia sebagai respon dari penurunan albumin dalam darah dan hipoalbumin. Penata laksanaannya untuk yang non medis biasanya bed rest total, dilakukan diet TKTP, nanti disesuaikan kondisi ginjalnya. Diet rendah garam jelas supaya bisa menjaga edema dan kita memantau cairannya, berat badannya, dan asupan cairannya. Kalau obat atau medis biasanya menggunakan obat diuretik supaya edemanya hilang atau berkurang. Kemudian kita berikan obat anti hipertensi, tujuannya untuk tadi ya, karena ginjal tadi berkaitan fungsinya dengan tekanan darah. Jadi ketika ada gangguan di ginjal, maka juga ada hubungannya bisa juga berkaitan dengan tekanan darah sehingga diberikan obat anti hipertensi. Juga obat antibiotik karena tadi ada misalkan peradangan atau infeksi di beberapa organ di dalam tubuh. Kemudian patofisiologi sindrom nefrotik. Sebenarnya ini yang bersama ya, belasannya bahwa pada intinya sindrom nefrotik itu terjadi karena permeabilitas kapiler glomerulusnya itu meningkat. Artinya si kapiler glomerulus tadi yang berfungsi untuk memfiltrasi protein itu bocor. Nanti biasanya karena secara imunologis atau secara gennya ada gangguan di permeability faktornya atau di pembuluh darahnya, sehingga terjadi defek primer pada barrier filtrasi atau di bagian filtrasinya, sehingga celahnya itu lebar. Artinya protein itu punya potensi untuk keluar atau tidak bisa masuk lagi ke dalam darah. Ini adalah mekanisme untuk sindrom nefrotik yang idiopatik, bisa sensitif, bisa steroid. Sensitif karena kelainan sel T, kalau steroid bisa menyebabkan ini, bisa juga karena kelainan struktur, bisa juga karena filtrasi glomerusnya, sehingga nanti punya akan berpotensi dalam kejadian berulang atau kambuhnya sindrom nefrotik. Pemeriksaan diagnosisnya biasanya proteinuria berat dan konsisten lebih dari 3,5 mg per dl, urinalisis, peningkatan kadar kolesterol, triglycerid, penurunan kadar albumin, biopsi ginjal untuk mendeteksi histologi dari lesi. Sekarang masuk ke gagal ginjal kronis. Ini adalah gambaran bahwa ginjal yang masih sehat. Kalau ini adalah gambaran ginjal yang sudah mengalami beberapa macam penyakit, yang salah satu adalah kronis, gagal ginjal kronis, di mana definisinya adalah terjadi penurunan progresif fungsi ginjal yang ditandai kerusakan ginjal atau penurunan glomerular filtrasi rate kurang dari 60 ml per menit selama minimal 3 bulan. Faktor resikonya ya karena obesitas, hipertensi, DM itu bisa menjadi faktor resiko dari gagal ginjal kronis. Penyebabnya bisa karena penyakit endokrin nefropati, kemudian tadi ya diabetes tadi, ada obstruksi renal, mengalami obstruksi, kemudian ada penyakit lupus, penyakit tadi kalau penyakit genetik, ada hipertensi, nefrocirrhosis, anomali dari kongenitalnya terjadi anomali sejak lahir, gagal ginjal atau polikistik ginjal, dan mengalami glomerular nefritis. Nah, tanda dan gejalanya untuk gagal ginjal kronis itu pertama hipervolum akibat retensi dari natrium. Kedua, hipokalsemia dan hiperkalemia. Akibat apa? Ketidakseimbangan dari elektrolit. Asidosis metabolik juga terjadi karena apa? Kehilangan bikarbonat. Nyeri tulang juga terjadi karena ketidakseimbangan dari hormon paratiroidnya. Mulut jadi kering, mual, mudah lelah itu karena apa? Dia mengalami hiponatremia.
Nah, untuk frekuensi jantung bisa jadi tidak reguler akibat apa? Karena hiperkalemia. Ingat ya, ketika jantung terdapat ion-ion kalium atau kalium menyebabkan frekuensi jantungnya menjadi lebih cepat atau menjadi tidak reguler frekuensinya. Kemudian hipotensi itu juga kehilangan apa? Natrium. Jadi untuk yang mengalami hipotensi itu biasanya terjadi natriumnya banyak yang hilang tadi ya, karena fungsi ginjal itu kan sebenarnya dia kan menyaring baik itu elektrolit, baik itu zat gizi makro, mikro, protein, asam amino, natrium, kalium, kalsium, fosfat, asam urea, dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya fungsi itu menjadi tanda dan gejala yang bisa kita pahami bahwa pada kondisi gagal ginjal kronis itu akan berpotensi mengalami hipertensi, hipotensi, kulit kering karena apa? Ada tumpukan-tumpukan asam urat yang di dalam atau di bawah kulitnya, kemudian kram otot atau kedetan yang ada yang kita rasakan, misalnya itu apa? Iritabilitas jantungnya akibat dari tadi hiperkalemia atau tubuh kita sedang mengalami hiperkalemia. Atau juga tanda gejala adalah impotensi dan infertilitas. Sehingga ini bahayanya kalau ada gangguan di ginjal atau mengalami ginjal kronis, bahayanya adalah di gangguan endokrin, bisa impotensi, bisa infertilitas atau tidak subur untuk baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian penegakan diagnosisnya untuk gagal ginjal kronis itu kadar Hb dan hematokritnya rendah, trombositopenia, kenaikan kadar ureum, kreatinin, natrium, dan kalium, hiperglikemia, hipertrigliseridemia, dan kadar HDL-nya cukup tinggi, kemudian mengalami biopsi renal, melihat penyakit yang metaplaginya apa. Di biopsi renal ini kita lakukan untuk mendiagnosis ada latar belakang sebelum dia terjadi gagal ginjal kronis. Artinya, orang yang sudah kena gagal ginjal kronis itu memang sebelumnya sudah pernah ada masalah-masalah yang terkait di organ ginjal, atau yang jadi bilang ada tekanan darah, ada masalah-masalah di kadar dalam darah, misalkan di diabetes, obesitas, kemudian hipertensi, itu dia punya potensi ke arah munculnya gangguan fungsi ginjal kalau sudah mengalami penyakit tersebut selama bertahun-tahun. Sehingga maka dari itu orang-orang yang awalnya terkena diabetes, hipertensi, kemudian jantung, itu biasanya akan menyerang fungsi ginjal karena tadi ginjal akan lebih berat bekerja untuk menyaring darah, mengaring darah untuk supaya darah tetap dalam kondisi seimbang atau netral tadi. Sehingga ketika sudah mengalami penyakit tersebut, memang bisa jadi fungsi ginjal menjadi lebih menurun dan akhirnya menjadi gagal ginjal kronis, yang mana penyakit tersebut baru akan muncul kalau sudah terjadi lebih dari 3 bulan dengan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Menegakkan diagnosis yang selanjutnya adalah kita cek EEG-nya atau elektrokardionya, mengenali encefalometaboliknya gimana, ada gangguan metabolik enggak. Kemudian CT scan renal, kita cek anatomis dari ginjalnya bagaimana, sudah seberapa parah gagal ginjal ini menyerang, gitu ya. Nah, komplikasinya apa ketika mengalami gagal ginjal kronis? Anemia jelas. Tadi ya, ginjal tadi kan fungsinya untuk menyaring, ngambil mana zat gizi yang masih dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan. Kalau terjadi anemia, maka bisa jadi Hb dalam darah itu sudah rendah. Artinya kemungkinan beberapa ion-ion yang dalam tubuh itu terbuang di urin begitu saja, padahal itu masih bisa digunakan dalam tubuh. Atau komplikasi lain adalah tadi hiperkalemia menyebabkan kardiopulmoner atau gangguan-gangguan komplikasi di gastrointestinal, di bagian usus dan lambung. Kemudian juga komplikasi lain adalah disfungsi seksual. Tadi kan ada saya bilang ada tanda-tanda gejalanya adalah impotensi dan infertilitas karena gangguan hormon, tadi gangguan endokrinnya. Karena tadi si ginjal tadi itu sebenarnya adalah fungsinya menjaga keseimbangan supaya tubuh itu dalam kondisi seimbang. Artinya ketika sudah dalam kondisi tidak seimbang, baik itu asam basa, kondisinya tidak netral, ada yang kadar gula dalam darahnya terlalu tinggi, atau kadar
natrium dalam darah terlalu tinggi, akhirnya ginjal kan yang harus bekerja. Nah, nanti akan berdampak ke hal-hal yang lain, salah satunya adalah gangguan endokrin. Sehingga terjadilah komplikasi disfungsi seksual atau gangguan dari saraf motoriknya. Atau juga mengalami faktor patologisnya, artinya mengalami fraktur di ginjalnya itu. Nah, sekarang sampai di derajat progresivitas gagal ginjal kronis. Di sini ada beberapa grade atau tingkatan keparahan dari gagal ginjal kronis. Artinya G1 masih normal atau high, G2 middle decrease, kemudian G3A, G3B itu ada middle dan moderate, G4 severe decrease, ini sudah menuju ke arah lumayan parah, dan G5 atau grade 5 adalah gagal ginjal. Kemudian di sini dijelaskan tentang pada derajat awal itu memang untuk penyakit gagal ginjal kronis itu menimbulkan gejala dan tanda. Belum menimbulkan gejala tanda, artinya di sini di area sini belum ada gejala tanda yang bisa dilihat. Namun nanti bisa juga nggak bisa dilihat. Jadi dari mulai filtrasi glomerulus yang sebesar 60% itu masih asimptomatik, artinya tidak dirasakan gejala oleh orang tersebut, tapi sudah ada ke arah ke sana. Jadi grade 1 ini belum ada tanda-tanda, tapi dia memang masih asimptomatik. Kemudian kalau sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin serum, maka dia masuk ke grade berikutnya. Kemudian, nah ini kelainan secara klinis laboratorium itu akan jelas pada derajat yang ketiga dan keempat. Di sini ya, 3A, 3B, dan 4 ini akan muncul terdeteksi di hasil labnya. Ini makanya diberi warna kuning, oranye, dan merah ini sudah mulai masuk di area yang cukup diwaspadai. Saat laju filtrasi glomerulus mencapai 30%, keluhan seperti badan lemah, mual, nafsu makan berkurang, dan penurunan berat badan itu sudah mulai dirasakan oleh pasien. Jadi tanda dan gejala pada pasien dengan gagal ginjal kronis grade 3 dan 4 itu tadi ya, mual, muntah, penurunan berat badan, nafsu makannya udah enggak berkurang. Kemudian pasien sudah mulai beberapa mengalami gejala, misalkan uremia yang memang menunjukkan bahwa filtrasi glomerulusnya sudah kurang dari 30%. Ini adalah sumber dari clinical public guideline, evaluasi, dan manajemen. Penanganan berdasarkan klasifikasi gagal ginjal kronis. Yang pertama, ini tadi ya, jadi untuk yang grade 1 sampai 4 itu ada di sini. Pertama, untuk yang pertamanya diagnosis, treatment, dilihat progresifnya bagaimana. Untuk grade 1, grade 2 kita mengestimasi progresinya. Yang grade 3 dievaluasi dan melakukan komplikasi dari perawatan. Kemudian di grade 4 kita mulai mempersiapkan terapi kerja dari ginjal, artinya kita mulai membuat terapi kerja ginjal yang bisa mengganti, yang bisa membantu fungsi ginjalnya. Karena kan gagal ginjal kronis itu artinya memang fungsi ginjalnya sudah nggak bisa optimal. Nah, di grade 4 ini kita sudah mulai ada persiapan. Nah, yang kelima atau grade 5 memang dikatakan gagal ginjal, yang artinya memang harus dilakukan hemodialisis atau penggantian ya, penggantian untuk membuang zat-zat yang memang sudah tidak dibutuhkan. Penyakit gagal ginjal kronis yang sudah memasuki stadium 5 atau tahap akhir memang perlu terapi pengganti ginjal ya. Jadi bisa hemodialisis, bisa dialisis peritoneal, atau melakukan transplantasi ginjal. Jadi bisa dialisis, bisa hemodialisis, bisa transplantasi. Kemudian untuk tata laksananya kita tadi ya perlu membuat ketentuan sesuai kasusnya. Nanti dilihat, biasanya kita buat diet rendah protein dan diet tinggi protein. Kapan dilakukan diet rendah protein? Itu dilakukan untuk meminimalisir produk akhir metabolisme protein yang tidak dapat dieskresi oleh ginjal. Artinya diet rendah protein ini akan diberikan untuk ginjal yang grade-grade sekitar 3 dan 4. Ya, artinya
fungsi ginjalnya masih bisa, tapi kita tidak mau membuat kerja ginjal jadi lebih berat. Artinya kita membuat tata laksana diet rendah protein. Kemudian kapan dilakukan diet tinggi protein? Ketika si ginjal tadi sudah benar-benar mengalami atau menggunakan terapi dialisis peritoneal secara kontinu atau berkelanjutan. Untuk yang diet tinggi kalori itu dilakukan untuk mencegah ketoasidosis dan atrofi pada jaringan. Untuk pembatasan asupan Na dan kalium atau natrium kalium, maka kita perlu mencegah kenaikan kadar dari kedua mineral tersebut. Artinya kita membatasi beberapa asupan yang berkaitan yang mengandung natrium dan kalium. Gitu ya, jadi dicegah supaya nggak banyak natrium dan kalium. Kemudian membatasi cairan, jelas karena orang dengan gejala kronis punya potensi mengalami tadi gangguan penyerapan air dalam tubuh, sehingga nanti dia akan ada tanda-tanda edema, bengkak, sehingga nanti tata laksananya kita harus membatasi cairannya supaya tidak menyebabkan edema yang terlalu parah. Kita bisa memberikan obat diuretik, golongan glikosid ya. Kemudian obat anti hipertensi bisa dilakukan karena biasanya memang tanda gejalanya untuk gangguan adalah hipertensi. Suplementasi zat besi dan folat itu dilakukan untuk mengatasi anemia. Ini FP dan folat untuk mengatasi anemia tadi karena ada gejala anemia. Kemudian dialisis dan peritoneal atau hemodialisis itu dilakukan untuk mengendalikan kerja ginjal apabila memang sudah tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, untuk yang gambar ini perlu dijelaskan terkait ya. Ini adalah salah satu metode dialisis yang namanya Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD. Biasanya ini bentuknya seperti ini, dia ada semacam tube di sini, selang yang berada dalam perutnya, dari sini, diambil dari sini. Nah ini seumur hidupnya dia akan seperti ini, melakukan dialisis yang tujuannya supaya racun-racun dalam tubuh bisa dibuang karena apa? Ginjalnya sudah tidak bisa bekerja secara optimal. Begini ya, jadi Ibu jelaskan. Dialisis peritoneal itu diawali dengan memasukkan cairan dialisat atau cairan khusus, ini cairan dialisatnya, ini ke dalam rongga perut melalui selang kateter di sini. Masukkan ke sini. Kemudian dibiarkan selama 4-6 jam. Ketika dialisat ini berada di dalam, dialisat ini masuk ke sini. Ini. Ketika si dialisat ini berada di dalam rongga perut, zat-zat racun yang ada dalam darah itu akan dibersihkan. Dan akan menarik kelebihan cairan tubuh yang ada di dalam tubuh untuk bisa ditarik oleh cairan dialisat ini. Jadi, cairan dialisat ini ketika masuk dalam tubuh, masuk ke rongga perut, maka dia akan menarik racun begini, racun-racun yang ada dalam darah ini, dan menarik kelebihan cairan yang ada dalam darah melalui membran peritoneal. Jadi ini cairan dialisatnya, kemudian ini ada membran peritoneal atau pembatasnya, dan di sini adalah tempat darah lewat. Nah, di sini nanti biasanya kan darah itu kan membawa nutrisi, membawa zat buangan, bisa membawa elektrolit, bisa membawa natrium, mineral dan lainnya. Nah, ini adalah dan juga bisa ada cairannya juga, sehingga nanti ketika cairan dialisat ini masukkan di dalam rongga perut, maka melalui membran peritoneal ini akan si beberapa zat-zat itu akan ditarik dan cairan-cairan itu akan ditarik oleh si cairan dialisat. Dia akan ditarik. Sistemnya itu metodenya itu akan berupa difusi dan osmosis. Ya, jadi dijelaskan lagi, zat-zat racun yang terlarut di dalam darah itu akan pindah ke dalam cairan dialisit melalui selaput rongga perut atau namanya membran peritoneum, yang berfungsi sebagai alat penyaring, sehingga disebut proses perpindahannya disebut ini adalah difusi. Terjadi difusi
di mana tadi zat-zat racun tadi yang ada dalam darah pindah bergeser ke sini, ke cairan dialisat ini. Dari sini pindah ke sini racun. Itu mengalami proses difusi atau perpindahan. Prinsipnya, kalau untuk CAPD ini adalah difusi dan osmosis. Difusi itu kapan? Difusi sendiri itu merupakan proses perpindahan cairan dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah, di mana proses ini akan berlangsung ketika cairan dialisat dimasukkan ke dalam rongga peritoneum. Konsentrasi cairan CAPD itu lebih rendah dari plasma darah karena cairan plasmanya banyak mengandung toksik urem. Nah, toksik uremik tadi akan berpindah dari plasma ke cairan CAPD. Dari plasma darah pindah ke CAPD. Kalau yang proses osmosis itu perpindahan airnya. Artinya tadi untuk mencegah si edema, perpindahan air tadi yang ada dalam melalui membran semipermeabel dari daerah dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sehingga osmosis nanti akan dipengaruhi oleh tekanan osmotik dan hidrostatik antara darah dengan cairan dialisat. Jadi osmosis itu berpindahnya cairan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tapi kalau yang difusi itu adalah perpindahan cairan dari daerah yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, kalau osmosis itu dia dari rendah ke tinggi dan dia membutuhkan dipengaruhi oleh tekanan osmotik dan hidrostatik. Nah, osmosis pada peritoneum ini terjadi karena glukosa pada cairan CAPD atau dextrose itu menyebabkan tekanan osmotik cairan CAPD-nya jadi lebih tinggi atau hipertonik dibandingkan plasmanya. Sehingga air yang akan berpindah dari kapil pembuluh darah ke cairan dialisat. Konsentrasi dextrosa pada cairan dialisat ada berbanyak, ada 3 macam, 2,3%, di mana dia mengandung 180 kalori yang nanti akan menarik cairan 400 sampai 600 ml. Tapi kalau untuk yang dialisat atau dextrosa yang 4,25% mengandung dextrosa 4,25%, maka kalorinya juga lebih besar, sebanyak 250 kalori yang bisa nanti menarik 600 sampai 800 ml. Sehingga semakin tinggi kadar dextrose-nya yang ada dalam dialisat, maka tinggi juga kemampuan menarik racun tubuh melalui membran peritoneum. Jadi, untuk orang-orang dengan gagal ginjal kronis itu memang kita harus perhatikan bahwa dampak dari orang yang menggunakan CAPD itu dia akan punya potensi mengalami kelebihan kalori karena tadi di dialisat itu cairannya mengandung kalori yang cukup tinggi 180 sampai 250 tergantung dari jumlah racun yang ada dalam tubuh sehingga nanti dipengaruhi tadi ya, tergantung kondisi edemanya juga. Jadi ketika si orang A dia sedang edema berat atau edemanya cukup tinggi, biasanya kalau dilakukan CAPD dia akan mengambil dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Yang harapannya cairan yang diambil, yang diserap oleh dialisat ini juga bisa lebih tinggi sehingga edemanya bisa berkurang. Begitu juga sebaliknya, kalau edema pada orang tersebut tidak cukup tinggi, dia cukup memberikan atau memasukkan dialisat dengan konsentrasi yang rendah saja. Ini adalah CAPD yang akan dilakukan orang tersebut, orang dengan gagal ginjal kronis selama seumur hidup setiap hari, dan ini dilakukan setiap hari, dilakukan sekitar 30 sampai 60 menit. Jadi setiap kali setiap kali menggunakan ini itu kira-kira memerlukan 30 sampai 60 menit. Jadi nanti pasien itu akan melakukan kegiatan ini atau melakukan memasukkan dialisat, kemudian dibuang lagi. Nanti hasil dari dialisat ini yang sudah 6 jam misalkan di dalam perut, nanti dia akan keluar ke sini, dibuang di sini, di kantong ini, nanti akan dialurkan ke bawah. Nah, ini adalah cairan buangannya tadi, ya. Jadi untuk seorang ahli gizi kita harus perhatikan juga ya,
apapun yang masuk dalam tubuh itu berapa kalori dan berapa besar cairannya, berapa cc. Kemudian kita bisa melihat edemanya berapa cc itu dari cairan yang keluarkan dari keseimbangan dari yang di sini ya. Jadi nanti kita cek, nanti kita bisa pelajari dulu di mata kelas selanjutnya. Artinya prinsip CAPD ini akan dilakukan oleh orang dengan gejala ginjal kronis setiap hari, di rumah, dan dilakukan selama 4 kali dalam sehari. Bisa jam 8 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Dan setiap melakukan kira-kira 30 menit sampai 60 menit. Ini membutuhkan kemampuan keterampilan dan higienitas yang cukup tinggi, karena kalau tidak higien dalam melakukan CAPD ini akan terjadi infeksi. Itu berbahaya juga. Nah, untuk CAPD yang sudah saya jelaskan, CAPD adalah cairan hyalusat yang diinfuskan ke dalam kafum peritoneal atau rongga peritoneal dengan bantuan gaya gravitasi, artinya dilakukan dari atas, cairan taruh di atas, kemudian turun ke bawah dengan bantuan gaya gravitasi, di mana CAPD merupakan suatu alternatif dialisis dengan cara menarik cairan dan substrat dari dalam sirkulasi menggunakan membran peritoneum sebagai membran dialisis endogen yang bersifat semi-permeable dengan cara mengalirkan cairan yang lebih pekat ke cairan yang lebih lancar. Tujuannya apa? Tadi ya, mengeluarkan zat toksit, kemudian serta limbah-limbah metabolis dalam tubuh, mengembalikan keseimbangan cairan yang berlebihan supaya tidak terjadi edema dan memulihkan keseimbangan elektrolitnya. Nah, ini adalah sistem hemodialisis. Sepertinya kalian sudah tahu yang intinya bahwa hemodialisis artinya kerja ginjal digantikan oleh mesin hemodialisis ini. Jadi ketika pasien dimasukkan 2 selang, akan diputar, masuk ke dalam mesin, dicuci oleh mesin, dan dikembalikan lagi masuk ke dalam darah. Ini adalah prinsip hemodialisis. Ini ada salah satu referensi yang digunakan, bisa kalian pakai, dan harapannya nanti kalian bisa akan banyak belajar di sini. Banyak pertanyaan, silahkan yang mau mengajukan bisa tulis di komentar saja. Nanti insya Allah akan menjawab. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.